Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Waalaikumsalam TVmu warahmatullahi yang cerdas mencerahkan. Kembali bersama saya Usman Yatim dalam acara IJF, Indonesia Journalist Forum. Pemirsa, ketika kita membincangkan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi bersama Yusuf Kala, yang banyak menurut hasil survei itu ada rasa ketidakpuasan gitu, atau banyak rasa ketidakpuasan. Nah, salah satu ketidakpuasan itu adalah menyangkut di bidang hukum. Nah, bagaimana persoalan hukum selama pemerintahan yang baru ini? Nah, bersama saya sudah hadir Bapak Kamsul Hasan. Assalamualaikum Pak Kamsul. Waalaikumsalam warahmatullahi Beliau wabarakatuh. adalah seorang wartawan senior dari Harian Pos Kota. Selain wartawan senior, juga adalah seorang praktisi hukum dan akademisi hukum yang banyak menyorot persoalan hukum. Dan beliau adalah juga Ketua Komisi Kompetensi Wartawan PU Pusat. Dan seperti biasa, saya akan didampingi oleh Pak Mustafa Nahrawardaya, Koordinator IJF. Nah, pemirsa, bicara tentang hukum ini sungguh menarik. Belakangan kita tahu rupanya para politisi gitu, atau sejumlah politisi berhubungan dengan KPK menjadi tersangka. Dan kita tahu KPK undang-undangnya menjadi sorotan. Ada pernyataan dilemahkan. Dan menarik juga pemirsa, ketika kita menyongsong pilkada serentak, itu wali kota Surabaya, Ibu Tri Risma ya, itu nyaris dinyatakan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung menyatakan sudah dinyatakan tersangka, tapi ada pembantahan dari Polri, sehingga ini mempertanyakan ini ada apa hubungan antara hukum dan politik. Apakah hukum dipolitisir, atau ada politisasi hukum, atau barangkali sebaliknya politik yang dihukumkan gitu. Nah, ini kita ingin berbincang, Pak Kamsul ini sebagai saya mau tahu ini pengamatan dari media gitu ya. Tentu ini adalah aspirasi dari masyarakat yang ingin melihat ini hukum kita sebetulnya seperti apa sih gitu. Apa betul ini hukum adalah permainan daripada elit gitu, baik elit hukum maupun elit politik. Ini gimana Pak Kamsul pengamatannya? Ya, jadi kalau kita bicara tingkat kepuasan ya, tadi kan evaluasi atau review setahun kepemimpinan Jokowi JK itu ada catatan bahwa ketidakpuasan, di antara yang ketidakpuasan itu adalah tentang law enforcement ya, penegakan hukum. Nah, di penegakan hukum ini kan menjadi catatan ketika orang menyebut terjadi kriminalisasi terhadap KPK waktu itu ya. Awalnya kan di situ ya. Awal tahun. Di awalnya itu terjadi di era Jokowi dan JK. Nah, kemudian itu ramai gitu ya. Nah, ini pertanyaannya, ini politisasi hukum atau hukum yang dipolitisasi gitu kan, bisa bolak-balik gitu. Karena kalau kita review di awal kejadian itu, peristiwa itu kan sebenarnya Jokowi sebagai presiden itu minta artinya mengkonfirmasikanlah kepada KPK gitu, calon-calon yang akan menjadi menteri seperti itu ya, gitu. Atau calon-calon yang akan menjadi pejabat setingkat menteri. Nah, tiba-tiba kemudian KPK membuat daftar merah gitu ya. Ada daftar merah, ada daftar kuning gitu, seperti itu. Nah, berangkat dari situ kemudian ini menjadi ramai gitu loh. Kok karena kan ajasnya hukum di Indonesia itu ajasnya praduga tak bersalah. Harusnya kalau belum ada petunjuk gitu ya, belum cukup bukti, harusnya KPK juga tidak boleh memberikan daftar merah. Nah, itu yang kelihatannya yang menjadi problem awal ya, problem awalnya di situ. Karena kemudian
dijadikan diberikan tanda-tanda itu, diberikan sign, ternyata kan diusulkan juga ke DPR gitu kan, diusulkan juga ke DPR. Nah, ketika diusulkan lalu ditetapkan menjadi tersangka gitu kan. Nah, KPK-nya ya, Kapolri menetapkan sebagai tersangka. Nah, ini kan yang membuat awal ketidakpuasan gitu loh ya. Kalau memang ada bukti, kenapa nggak jauh-jauh hari gitu kan dari pihak kepolisian seperti itu. Nah, ini yang kemudian ramai, kemudian perseteruan dan saling membuktikan gitu, saling membuka berkas lama gitu ya, sampai berkas lama tentang apa itu yang pernah dilakukan atau diduga dilakukan oleh Ketua KPK waktu itu yang kemudian dinonaktifkan gitu ya, seperti itu. Nah, itu kan berawal dari sengketa itu ya. Jadi dari situ kemudian terjadilah pergeseran terus gitu. Akhirnya kita tahu ada pimpinan KPK yang kemudian dijadikan tersangka balik oleh kepolisian gitu. Nah, ini kan yang membuat rame gitu ya. Tapi sementara itu di sisi lain juga ada keanehan ketika pra-peradilan membuktikan bahwa penangkapan itu penetapan tersangka itu tidak sesuai gitu ya. Akhirnya dibatalkan gitu. Nah, orang yang sudah diajukan sebagai Kapolri ini ditarik juga oleh presiden gitu. Nah, ini ada apa gitu loh? Kok ditarik juga sebagai presiden? Tetapi anehnya ketika ditarik sebagai TB1 kemudian menjadi TB2 gitu kan. Nah, ini yang masyarakat melihat ini sebenarnya ada apa sih gitu. Kalau memang tidak ada persoalan hukum ya, harusnya kan ya sudah tetap aja dilantik sebagai TB1 gitu ya, sebagai kepala kepolisian. Nah, kelihatannya itu yang menjadi awal, kemudian menjadi masyarakat melihat menjadi perseteruan yang panjang, kemudian juga masyarakat membuat kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang membela KPK, tetapi juga ada yang membela Polri, seperti itu kan. Nah, ini menurut saya ini justru jadi bahaya gitu loh. Karena di masyarakat terbentuk kelompok-kelompok ya, kelompok simpatisan-simpatisan yang anti KPK, anti polisi gitu ya, atau save KPK, save polisi, seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya kedua institusi ini kan adalah penegak hukum ya, penegakan hukum gitu. Nah, kemudian masyarakat yang lain melihat ini berbahaya loh ya, berbahaya buat Indonesia gitu loh. Ketika penegak hukumnya saling berhadapan-hadapan, maka koruptornya gitu ya, orang-orang yang korupsi itu bisa lebih nyaman gitu loh ya, melakukan tindakan-tindakan berikutnya, karena mereka justru jangan-jangan mereka juga meneruskan supaya antar instansi ini lemah gitu, seperti itu. Jadi persoalan awal adalah di situ. Kemudian kami melihat ada kegiatan-kegiatan lain, dan terakhir kemarin 2 hari yang lalu itu kan orang ramai bahwa Tri Risma, wali kota Surabaya yang baru saja menyelesaikan jabatannya itu dan akan maju lagi ditetapkan menjadi tersangka gitu. Semua media membuat itu ditetapkan sebagai tersangka gitu. Tapi kan akhirnya dikatakan oleh kepolisian Polda Jatim bahwa setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, ternyata tidak cukup unsurnya gitu ya, tidak dua alat buktinya nggak terpenuhi gitu, sehingga itu ingin di SP3 gitu. Nah, kita nggak tahu sekarang ini apakah sudah di SP3 atau belum gitu ya. Kalau belum di SP3 berarti status lamanya gitu ya, status lamanya tetap sebagai tersangka gitu ya. Karena kan pernah dikeluarkan status tersangka pada bulan Mei kan gitu ya. Kalau belum di SP3, tetapi kalau sudah di SP3 maka memang ya sudah selesai gitu ya, sudah selesai. Tapi kan persoalannya adalah ketika ini di SP3 ya, nah pelapornya itu ingin melakukan perlawanan hukum apa tidak gitu.
Kalau pelapornya melakukan perlawanan hukum, maka si pelapor punya kesempatan untuk melakukan semacam uji SP3 itu ya, memperadilan ke pengadilan setempat seperti itu gitu. Tapi kalau saya baca di media, pelapornya juga mencabut ya, malah mencabut gitu. Nah, pertanyaannya lagi adalah ini deliknya delik aduan atau ini deliknya delik biasa gitu loh, ya. Kalau itu kerugian bukan kerugian negara, maka bisa jadi itu adalah delik aduan. Delik aduan sah-sah saja dicabut. Tetapi kalau itu adalah unsurnya kerugian negara, maka itu adalah delik umum yang tidak boleh dicabut gitu loh. Perkaranya harus tetap dijalankan gitu. Kecuali di SP3 ya. Ya, saya kira gitu. Cerita soal politisasi hukum lagi. Kan ini kalau sebelumnya itu yang kelihatan KPK versus Polri. Kalau ini kan yang berbeda ini Jaksa Agung Kejaksaan dengan Polri gitu. Ya. Artinya kan semua lembaga-lembaga hukum itu seperti kok ada dalam tanda keanehan gitu. Dan baru-baru ini juga ini lembaga seperti ICW, Kontras kan meminta supaya Jaksa Agung mundur gitu. Karena berkaitan dengan orang politik. Mungkin nih Pak Mustafa ya, gimana ini sebetulnya ya jadi betul-betul politisasi hukum apa gitu? Politisasi itu kan pembelokan, penyimpangan produk hukum, pembuatan maupun penegakannya. Jadi kalau ada sebuah upaya, niat untuk membelokkan, menyimpangkan proses hukum, penegakan hukum, itu disebut politisasi hukum. Biasanya rakyat biasa itu nggak paham. Ini sebenarnya produk hukum atau produk politik. Kayak Risma ini sebenarnya produk politik atau produk hukum misalkan. Kalau produk hukum kan dia ada SP3. Ternyata Kejaksaan mengaku belum menerima SP3. Tetapi Polda Metro mengatakan Polda Jatim mengatakan sudah di SP3. Ini kan Bapak bilang aneh kan? Nah, ini maka di situ ada indikasi ini politisasi hukum. Lah seperti Risma ini yang saya khawatirkan bukan sekarang, Pak. Tapi nanti ketika dia sudah jadi wali kota lagi, jangan-jangan di tengah-tengah jadi wali kota. Ini bisa dibuka lagi. Dibuka lagi tersangka. Kemudian yang nomor 2 itu yang sebenarnya yang diincar supaya menjadi wali kota. Ini sudah menjadi politisasi hukum. Seperti itu. Ya tradisinya kan memang begitu ya. Kita melihat bagaimana di Banten ya kan. Itu kan akhirnya wakil ya. Juga kita lihat tradisi di Sumatera Utara, itu kan juga seperti itu. Pemirsa TVMO, kita akan berbicara lebih jauh tentang politisasi hukum ini, tapi setelah yang berikut ini. Pemirsa TVMO, kita kembali ke acara IJF berbincang tentang masalah politisasi hukum. Pak Mustafa, ini kita tadi bicara tentang Ibu Tri Risma ya, Bu Risma. Ini kan menariknya ada momen pilkada serentak, dan ini tentu katanya ada black campaign kan, dan kita melihat ini yang bermain ada kejaksaan yang mengekspos pertama, kemudian ada bantahan dari polisi. Sama seperti yang tadi yang diceritakan oleh Pak Kamsul di awal, itu terlalu mudah mentersangkakan, tapi kalau yang KPK memang sampai sekarang masih gantung kan. Tapi kalau ini Bu Risma cepat sekali nih, dalam hitungan jam atau
hari dari tersangka kemudian dibantah. Ini Kalau kasus permainan Surabaya, hukum seperti apa sebetulnya kalau ini? kasus Surabaya ini kan penyakit latah setiap pilkada ya. Iya, Jadi sebelum pilkada itu salah satu pasangan yang tidak diinginkan oleh pihak lawan itu akan dibongkar habis-habisan kasus masa lalunya. Meskipun masyarakat sudah tahu bahwa dia tidak bermasalah sekalipun, tetapi dicari-cari. kelicikan lawan politiknya itu bisa membuat suasana seolah-olah itu menjadi nyata gitu. Sebenarnya sebagian besar masyarakat Surabaya sudah tahu Risma itu sudah selesai persoalan hukum Pasar Turi. Tetapi karena ini menjelang pilkada dibongkar lagi. Nah, soal teknis membongkar itu bisa lewat mulut siapa saja. Sekarang melalui kejaksaan. Kejaksaan nggak bisa mungkin lewat siapa, tapi kebetulan ini Polri memiliki bukti, mengaku memiliki bukti, ini sudah SP3, sudah selesai persoalannya. Itu soal Surabaya. Tapi secara umum memang hukum itu mudah sekali diperalat seperti itu. Nah, Diperalat atau dipermainkan? bisa dipermainkan, bisa diperalat. Nah, akibatnya apa? Maka penegakan hukum itu tidak akan berjalan secara sehat, secara psikologi, secara sosiologi, secara yuridis nggak akan berjalan dengan baik ketika di hukum itu diperalat seperti itu. Maka kita tahunya itu istilahnya begini, ada orang kentut, kita tahu hanya baunya saja. Tapi kita tidak bisa menjelaskan siapa yang kentut itu. Nggak tahu, kita hanya baunya. Seperti tadi Pak Usman bilang, kok terasa aneh ya? Masyarakatnya hanya sebatas itu. Karena kita tidak mengerti proses di dalam hukum sana itu yang bermain siapa, permainannya seperti apa, kemudian perkelahian secara hukum seperti apa. Lalu tadi muncul pertanyaan, ini sebenarnya produk politik atau produk hukum? Seperti itu. Banyak sekali Komisi 3 sekalipun Pak Fahri Hamzah itu yang sudah di DPR RI juga sering menyatakan sebenarnya ini produk politik atau produk hukum. Nggak jelas kita itu. Samad itu produk hukum atau produk politik. Karena kalau dilihat dari tarik-menariknya itu luar biasa antara partai politik dengan orang KPK dengan Polri. Ini seolah-olah kan terjadi tarik-menarik kepentingan. Termasuk pergantian Kapolri, mestinya Pak siapa itu yang lama, bukan sebelum BG. Pak siapa? Sebelum Pak BG yang sekarang ini kan masih sampai November sebenarnya. Tapi diganti di tengah jalan. Penggantinya pun kontroversi seperti tadi disebut. Maka di situ sebenarnya ada permainan-permainan, ada perkelahian politik di dalam ranah hukum yang masyarakat tidak tahu sehingga kita tahunya hanya kok aneh ya. Nah, pertanyaan itulah yang mengindikasikan ada politisasi hukum di situ. Kalau nggak ada politisasi pasti fine-fine saja. Hukum berjalan seperti apa adanya. Kalau orang membunuh ya biasanya dihukum seumur hidup misalkan, perencanaan seumur hidup. Kalau hanya perencanaan mungkin hanya 8 tahun, 9 tahun. Nggak ada yang aneh. Tetapi sekarang ini karena terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan pilkada, terkait dengan kekuasaan, produk hukum jadi aneh. Seperti Pak bilang tadi, itu adalah indikasi bahwa Bapak tahu bahwa itu ada politisasi hukum, tapi kita tidak mengerti caranya seperti apa. Pak Kamsul gimana melihat ini soal politisasi hukum ini? Ya, kalau kita lihat ya, politisasi hukum ini kan memang sulit untuk dibuktikan. Karena pasti kalau ingin masuk ke jalur hukum, ya itu pasti dicarikan bukti gitu. Tadi saya katakan kan, ini politik. Ada orang yang tidak suka kepada si X gitu ya. Kemudian si X itu dibuka rekam jejaknya ya. Ini rekam jejaknya luar biasa ya. Kalau kita lihat mantan ketua KPK itu kan yang dipersoalkan adalah dugaan itu pemalsuan dokumen yang terjadi pada tahun antara 2006 atau 2008. Jadi sudah menahun yang lalu. Tetapi menurut hukum itu karena ancamannya di atas 5 tahun itu belum daluarsa gitu loh. Masih boleh dibangunkan gitu loh. Nah, ini yang menjadi masalah gitu loh. Nah, ketika ada orang yang memiliki kepentingan misalnya, kemudian di sisi lain ada bukti hukum gitu. Nah, ini bisa connect lah gitu antara kepentingan hukum dengan kepentingan politik gitu loh. Nah, ini akhirnya jalan bersama-sama atas nama kepentingan gitu loh, atas nama kepentingan. Nah, itu yang bisa terjadi gitu seperti itu. Nah, kita juga melihat ya, kalau contoh yang di masyarakat awam itu ya, itu sampai sekarang orangnya ditetapkan menjadi tersangka karena deliknya adalah delik umum. Siapa Muhammad Arsyad atau Arsyad Assegaf itu ya yang terlibat dengan kasus waktu itu Pilpres ya, pada Pilpres. Nah, selesai Pilpres Assegaf dilekatkan ya, artinya dia diperiksa kemudian dia dilekatkan sebagai tersangka dan kemudian dia ditahan seperti itu. Tetapi ini
pemeriksaannya ya setelah presiden gitu, setelah jelas siapa yang terpilih seperti itu kan, seperti itu. Nah, bukan pemeriksaan itu di sebelum jelas siapa yang terpilih gitu loh ya. Nah, ini kan mengindikasikan juga ini sebenarnya penegakan hukum benar-benar dilakukan berdasarkan hukum atau penegakan hukum ini yang ditegakkan karena politik gitu kan, seperti itu. Kalau berdasarkan hukum, kenapa kok tidak awal diproses ketika semuanya belum tahu siapa yang akan terpilih menjadi presiden gitu kan? Nah, kenapa setelah itu? Nah, sekarang kan perkaranya juga tidak jalan gitu. Nah, perkaranya tidak jalan, tetapi status tersangka itu akan melekat sepanjang hayat gitu loh. Karena ancamannya 12 tahun, nah itu daluarsanya sampai 15 tahun gitu, sampai nanti tahun 2029 itu tetap menjadi tersangka gitu loh, kalau dia tidak dilimpahkan. Nah, ini kan juga tidak ada kepastian hukum gitu loh ya. Nah, ini harusnya untuk kepastian hukum gitu, itu harus segera diselesaikan supaya tidak ada orang nanti pada suatu saat ini dijalankan, orang melihatnya dengan kacamata yang lain, bukan kacamata hukum. Oh, ini perkara ini bangkit lagi. Ini bukan semata-mata hukum. Orang, ya masyarakat bisa menganggap begitu, meskipun itu semata-mata hukum ya. Tetapi karena dianggap kok bangkitnya baru sekarang, ya seperti itulah. Seperti kasusnya si Muhammad Assegaf itu. Kenapa kok setelah presiden terpilih gitu? Kenapa? Padahal itu dilaporkan di zaman kampanye gitu loh, di zaman pilpres. Kenapa nggak dari dulu itu diproses seperti itu? Jadi hal seperti ini bisa menyebabkan masyarakat itu berprasangka bahwa penegakan hukum ini karena ada tekanan politik. Ya. Penegakan hukum ini karena ada faktor politik. Ya. Kenapa? Karena seperti itu. Kalau ditegakkan tadi Pak Mustafa bilang, ditegakkan sesuai dengan rel hukumnya, begitu ditetapkan sebagai tersangka, langsung diproses gitu kan, langsung diproses, kemudian diserahkan ke JPU, kemudian disidangkan, kan ini selesai gitu. Tidak ada semacam tabungan-tabungan yang bisa tiba-tiba menjadi bom waktu gitu pada saat itu dibutuhkan. Nah, ini yang kelihatannya perlu dibenahi di dalam pemerintahan yang sekarang. Nah, tadi Pak Usman juga bilang ya soal perbedaan pendapat antara kejaksaan dengan kepolisian kan gitu. Kejaksaan mengatakan bahwa Tri Risma sudah tersangka begitu, tinggal menunggu pelimpahan. Ya, tetapi tidak dilimpah-limpahkan gitu, padahal mereka sudah mendapatkan SPDP kan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan gitu. Dan memang kan kejaksaan dan pengadilan itu berhak bertanya gitu loh. Ini kok SPDP sudah diberikan kok belum ada kasusnya, belum pernah dikonsultasikan, belum pernah diserahkan tahap pertama, apalagi tahap kedua seperti itu. Nah, ketika kejaksaan bertanya ini, nah ini suatu hal yang wajar karena dia menerima SPDP seperti itu. Kan dari cerita hukum, tapi kan dilihat dari momen, ini kan momen politik jadinya. Ya, itulah tadi yang seperti dikatakan Pak Mustafa itu, karena hukumnya ini tidak dijalankan sesuai dengan itu kan azasnya hukum di kita di Indonesia itu kan murah, cepat ya, itu murah, cepat dan berkeadilan gitu. Nah, dengan murah cepat ini, ketika orang digantung ini kan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum gitu loh. Tidak ada keadilan juga. Nah, karena digantung itu, jangan-jangan digantung ini untuk kepentingan politik gitu loh ya. Suatu saat kalau tidak sesuai dengan kepentingan politik, dia bisa digunakan gitu. Nah, kita juga nggak tahu apakah nanti kalau sekarang benar belum di SP3 ya, atau kasusnya itu belum jelas sekarang, jangan-jangan setelah jadi wali kota nanti kasusnya bangkit lagi gitu ya. Kalau kasusnya bangkit lagi ya kita nggak tahu apakah ini karena kepentingan politiknya apa gitu. Ya, ini kok soal politik apa soal hukum gitu kalau nanti bangkit lagi seperti itu.
Tapi ini yang menarik Pak ya. Kalau Pak Kamsul, Pak apa kan kayaknya masih tidak berani, bukan tidak berani, tidak mau melangsungkan. Memang persoalan hukum kita terlalu banyak intervensi politiknya gitu. Gimana? Itu setuju nggak atau gimana? Ya kemarin itu kan saya ulangi lagi yang kasusnya siapa Muhammad Asgab itu kan orang kaget juga ketika Pak Presiden itu minta supaya dilepas gitu ya, karena sudah memaafkan gitu. Nah itu kan orang kemudian ahli hukum berpendapat loh, ini intervensi nih gitu loh. Karena kasus baik, ya? Iya, karena kasusnya bukan delik aduan gitu loh. Iya. Kan polisi aktif waktu itu. Nah, obor ayat ya? Yang bukan ya, yang yang postingan ini, yang postingan porno ya, yang postingan porno ya. Iya, kasusnya kan porno. Kalau yang obor rakyat itu kan kasusnya pencemaran nama baik, fitnah gitu. Nah, fitnah itu kan delik aduan, harus ada pengadunya ya, harus ada pengadunya. Kalau yang postingan gambar porno itu kan delik umum. Karena itu polisi kan nggak mau melepas gitu loh. Karena orang sudah ribut loh. Ini intervensi nih, suruh bebaskan gitu. Orang ada yang bilang, iya itu kan orang, ada juga yang pro kontra kan. Ya, orang miskin cuma kerjanya membakar sate gitu. Masa mau diadilin juga gitu. Nah, tapi kan orang-orang menekuni hukum melihat kalau intervensi ini bisa berhasil, maka akan ada intervensi hukum yang berikutnya gitu loh. Karena kan polisi dan kejaksaan memang di bawah presiden gitu loh. Berbeda dengan KPK posisinya. Saya kira gitu, Bang. Pemirsa TVMU, masih kita perlu cari bagaimana keseriusan pemerintah dalam masalah penegakan hukum, karena masyarakat masih mempertanyakan, masih ragu, bahkan bisa tidak mempercayai masalah hukum ini. Tapi setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali kita ke acara JF berbincang tentang masalah politisasi hukum. Saya ke Pak Mustafa ini, Pak Mus. Masyarakat sulit ya diyakinkan hukum itu tidak diintervensi oleh kekuasaan, gitu. Karena banyak contoh-contohnya gitu. Ini kepentingan politik, iya, tapi masyarakat sendiri juga mempertanyakan banyak kasus-kasus hukum gitu yang mereka lihat, rasakan, bahkan mungkin alami, itu bisa mudah, bisa sulit sekali gitu. Ini gimana nih Pak Mustafa? Guru besar hukum Pak Sajepto Raharjo pernah bilang begini, hukum kita itu memang diawali dari undang-undang. Padahal undang-undang itu cacatnya sejak lahir. Jadi parlemen, pemerintah itu bersinergi membuat undang-undang itu sebenarnya udah cacat sejak lahir. Ada pemesannya, ada kepentingan politiknya. Padahal itu untuk menghukum orang, untuk menjerat orang, ya, udah cacat dari lahirnya. Jadi di Senayan sana itu sudah berkelahi secara politik. Ini untuk kepentingan siapa? Undang-undang sumber daya air misalnya, untuk kepentingan siapa sih? Barat ternyata. Sumber daya air, undang-undang rumah sakit, undang-undang ormas, semua ada yang berkepentingan di situ, bergula di dalamnya. Maka masyarakat nggak taunya hanya di kemas-kemasannya, dia nggak tahu dalamnya seperti apa. Nah, Pak Samuel Huntington yang sangat terkenal itu bicara begini, sebuah negara itu diketahui
demokratis atau tidak, itu memang bisa dilihat dari otoriter atau tidak negara itu. Cirinya ada 5. Negara itu demokratis kalau persnya merdeka, HAM dihormati, kemudian parlemen itu bebas, mandiri maksudnya, mandiri. Kemudian berserikat itu dibebaskan, bebas berserikat. Kemudian yang paling penting menurut saya dari Huntington itu bahwa undang-undang itu dibuat memang betul-betul untuk kepentingan hukum. Nah, ketika ini sudah demokrasi, parlemen tidak bebas, tidak mandiri, kemudian pers tidak merdeka, berserikat dibatasi dan seterusnya, itu pasti otoriter. Dan kalau sudah otoriter, pasti negara itu tidak demokratis. Nah, kalau Indonesia tidak menganut perkataan Huntington ini menurut teori, berarti Indonesia otoriter sekali. Sekarang coba bayangkan, pers seolah-olah bebas, tapi sekarang sudah mulai nih sekarang ini, dari penguasa itu mengeluarkan aturan baru tentang pengetatan media sosial misalnya. Ada rencana, ada namanya polisi internet. Nah, itu kan mengawasi, meskipun dibantah sekarang, tetapi pasal-pasal yang sekarang ada Perkap Kapolri, peraturan Kapolri yang sudah diedarkan ke masyarakat tentang bagaimana sikap Polri yang nanti kalau melihat ada tulisan yang menghina presiden, yang menghina, membenci, menebarkan kebencian, tapi nggak jelas parameternya apa, udah disebarkan. Nah, dalam hal ini kaitan dengan politisasi hukum, maka dari itu kalau elemen-elemen ini semuanya masih bermain seperti yang tadi kita indikasikan, kita akan otoriter dan tidak demokratis. Kalau sudah begitu, saya yakin seterusnya ini nggak akan selesai kecuali memenggal satu generasi. Nggak sama generasi. Jadi seolah-olah ini gini, ini kan setiap 5 kali kita berganti kan, presiden maupun parlemen kan bergonta-ganti. Maksimal kalau beruntung kayak Pak SBY bisa 2 kali lah. Nggak beruntung kayak Gus Dur cuma berapa bulan, Megawati, Jokowi belum tentu juga 2 tahun misalnya. Dalam keraguan, karena dalam awalnya memang sudah cacat. Seperti Pak Satyo Rajo tadi bilang. Coba bayangkan Pak JK itu bisa mengintervensi kasus Pelindo. Intervensi udah terbuka sekali. Pelindo. Kemudian masalah pembakaran hutan. Ini tanda terkait secara politik. Padahal ini persoalan hukum pidana betul itu pembakaran itu. Tapi bagaimana coba? Nanti kita bahas. Ini kan persoalan-persoalan politik yang bercampur dengan persoalan hukum. Mestinya ini dipisah. Kalau sekarang ini nggak dipisah, campur baur, maka seterusnya ini akan saling ada kartu truf yang disimpan. Tadi Bapak bilang semacam rahasia-rahasia. Ini kartu truf. Jadi kalau semua politikus, semua polisi, semua kejaksaan, semua KPK memegang kartu truf antar pejabat, bayangkan coba. Ini pasti akan ngambang seperti yang dilakukan oleh Buas. Pak Buas itu mentersangkakan berapa orang coba? Pak Abraham Samad, Bambang Wijoyanto. Banyak sekali, ada pimpinan KY 2 orang. Sampai sekarang nggak jelas. Karena apa? Itulah diliputi oleh suasana politik yang tidak sehat. Intervensi, saling mengganggu, saling mempengaruhi, saling agisasi. Akhirnya hukum ini nggak jelas, nggak sampai ingkras, mau ngambang semua. Akhirnya ada kebakaran hutan yang melanda kita sampai 3/4 kepulauan, wilayah Indonesia. Itu seolah-olah hal biasa seolah nggak berbahaya gitu. Bahkan presiden pergi ke Amerika. Coba ada masalah apa ini? Nanti Pak Kamsul bisa menjawab. Ini ngeri sekali. Gimana Pak Kamsul? Ya, ini soal kebakaran hutan ya. Ini akan menjadi alat ukur lagi bagi masyarakat tentang penegakan hukum. Tentang penegakan hukum di Indonesia. Karena kita tahu ini yang dijadikan tersangka terhadap pembakaran hutan ini adalah perusahaan besar. Besar. Yang kemungkinan itu juga terkait dengan orang-orang politik gitu seperti itu. Nah, sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kita akan lihat tindak lanjutnya Selain ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pidana pembakaran hutan, kan kita juga melihat katanya ada gugatan perdata yang akan sampai 7 triliun seperti itu Nah, ini kita akan lihat dan akan buktikan apakah ini hukum akan berjalan di relnya atau hukum akan diintervensi oleh kekuatan politik seperti itu. Kalau hukum akan berjalan di relnya, pasti keputusan hukum yang adil itu akan menghukum. Karena kita tahu korbannya sudah berapa banyak, anak-anak yang ISPA segala macam, sampai ada
warga negara di sana yang sedang menduduki jabatan publik ingin meninggalkan kewarganegaraan Indonesianya gitu. Karena menganggap bahwa persoalan asap, persoalan pembakaran hutan ini nggak tuntas gitu loh, tidak selesai. Dan rakyat itu menjadi korbannya gitu ya. Menjadi korban terus-menerus gitu loh. Dan penulis surat kepada presiden itu sekarang dalam keadaan sakit ya. Yang putri itu masuk rumah sakit sekarang ya. Karena ketika dia menulis surat kepada presiden tentang asap dan tentang kondisi pemukimannya itu kondisinya memang sudah berat gitu, dan sekarang lemah sekali dia masuk ke dalam rumah sakit. Nah, di sisi lain kita sudah lihat ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan internasional juga sudah ya melakukan langkah-langkah seperti tidak mau menerima produknya, tidak mau menerima dan tidak mau menjual produk itu ya. Nah, ini kan kita akan lihat nantinya apakah hukum itu akan berjalan ya, atau hukum akan diintervensi oleh politik seperti itu. Nah, itu yang terkait dengan pembakaran hutan. Jadi apa yang tadi dikatakan Pak Mustafa, ini pengalaman saya. Jadi saya adalah ahli yang memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi untuk pembatalan pasal 99 di Undang-Undang Pemilihan Umum ya waktu itu. Di tahun 2009, Undang-Undang 2008 untuk pemilu 2009. Pasal itu sudah dicoret oleh Mahkamah Konstitusi. Yang terkait apa itu? Yang terkait pemberedelan pers itu ya, pemberedelan pers karena iklan segala macam. Lalu pada tahun kemarin, jadi sebelum pemilu 2014, saya diundang oleh Pansus ya. Diundang oleh Pansus. Ditanya, ini bagaimana sebaiknya mengatur ini? Saya bilang bahwa pers itu sudah tidak menggunakan izin. Jadi tidak bisa dibredel. Membredel pers itu adalah perbuatan ya. Apanya yang mau dibredel? Kalaupun itu dicabut ya, misalnya penyiaran dicabut, nah itu harus melalui proses hukum. Ya. KPI dan Dewan Pers nggak mungkin melakukan itu. Padahal diperintah di dalam undang-undang itu. Ini agak aneh. Jadi yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ternyata dimasukkan lagi ke dalam peraturan perundangan, ke dalam produk hukum. Nah, produk hukum tadi dibilang Pak Mustafa ini adalah produk politik, ya, produk politik. Nah, yang agak lagi menjadi masalah sekarang adalah pasal 134, ya. Itu pencemaran terhadap presiden dan wakil presiden itu, pencemaran nama baik yang dulu pada zaman Belanda itu 134 memang melindungi raja, kemudian melindungi presiden dan wakil presiden, kemudian pasal ini dilakukan uji materi ya oleh Egy Sujana CS, ternyata tim Egy Sujana dan panel Mahkamah Konstitusi itu beranggapan sama bahwa 134 itu tidak perlu diperlukan lagi. Kalau presiden merasa terhina, maka presiden sama dengan rakyat menggunakan 310, 311, 315 gitu, seperti itu. Sehingga kan 134 dihapus. Delik umumnya dihapus, ancaman 5 tahunnya dihapus, menggunakan pasal 310, 311, 315. Nah, ini juga berdasarkan kesetaraan di muka hukum, sebagaimana pasal 28D ayat 2 gitu. Kok sekarang ini, tapi belum terjadi nih, sekarang ini 134 itu mau dijelmakan kembali gitu loh. Mau dihidupkan kembali. Ya. Nah, kalau itu dihidupkan kembali, maka ya benar tadi kata Pak Mustafa, bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat ini bisa langsung dipidanakan. Ya. Meskipun orang menyatakan itu mempunyai dalil atau punya alibi, punya alasan gitu. Padahal di 310, kalau itu bukan fitnah bisa dibuktikan, dia bisa terbebas. Nah, sekarang persoalannya karena ancamannya 5 tahun, deliknya juga bukan delik aduan, delik umum, maka ketika
penegak hukum membaca itu bahwa ini ada penghinaan terhadap presiden, ini memenuhi unsur, maka dia bisa langsung menangkap dan langsung dimasukkan penjara. Inilah bahayanya gitu. Dan ini bisa mengarah ke tindakan yang sangat merugikan. Ya, jadi kan ini Pak, orang jadi berpikir sudah ada intervensi, ada permainan gitu. Kemudian produk hukum itu sendiri gitu. Kan kita paling sering dengar itu ada pasal-pasal karet gitu ya. Yang bisa melar, bisa apa gitu. Ini kan menambah ketidakpastian gitu. Yang menjadi pertanyaan, ini persoalan kepemimpinankah gitu? Atau memang persoalan hukum? Tapi pemirsa, kita akan bincangkan lebih jauh setelah yang berikut ini. Pemirsa TVMU kembali ke acara Ija berbincang tentang persoalan hukum, politisasi hukum. Ini ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, tadi Pak Kamsul banyak cerita ya, persoalan hukum banyak sekali. Ini bagaimana nih menyelesaikan atau ya supaya rakyat ini percaya lah penegakan hukum itu, supremasi hukum itu betul-betul ya untuk keadilan ya. Pak Mus melihatnya gimana ini? Ini harus dibikin iklim masyarakat yang baik. Jadi hukum itu bisa ditegakkan dengan baik, undang-undang bisa dibikin dengan baik jika iklim masyarakat juga baik. Persoalannya adalah kita tidak memiliki keteladanan secara politik, keteladanan secara kepemimpinan nggak ada. Seorang gubernur berjanji, ada YouTube, ada rekamannya, bisa dia langgar sendiri, dia melihat videonya, tidak malu. Seorang presiden juga sama, ketika kampanye menelurkan berapa janji, berapa puluh janji, tapi tidak pernah diucapkan, tidak pernah ditunaikan janji itu, malah menunaikan yang tidak dijanjikan. Ini soal keteladanan, soal omongan. Omongan yang diucapkan dalam janji, yang disumpah dengan Al-Quran kalau Islam, itu harus dibuktikan dalam kenyataan. Lah faktanya sekarang kita itu tidak menemukan ini. Baik itu mulai dari paling atas ya, mohon maaf presiden sampai lurah kadang-kadang, itu janji yang diucapkan ketika kampanye itu sangat berbeda ketika dia sudah menjabat. Alasannya macam-macam. Ketika kampanye itu kita adalah janji politik. Tapi ketika kita sudah jadi presiden, ini adalah fakta kenyataan yang belum tentu mampu dilaksanakan karena kita belum tahu waktu itu anggarannya berapa, ya kan? Kemudian yang dikucurkan berapa, APBN-nya berapa, belum tahu. Akhirnya ini menjadi alibi bahwa janji politik itu tidak harus ditunaikan, apalagi waktu janji-janji itu misalnya nih pasangannya belum jelas, belum tentu jadi dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai alibi. Nah, soal keteladanan ini yang paling penting. Ketika keteladanan ini bisa diatasi, artinya semua pemimpin menjadi teladan, maka iklim masyarakat juga baik. Kalau masyarakat sudah baik, ini bisa diteladan, ini akan produk undang-undang pun juga baik. Karena semua saling percaya, ada trust di situ. Tapi kalau kemudian ini iklimnya sudah saling fitnah, ya kan, saling tidak percaya, ada distrust di situ, disitulah udah muncul bibit-bibit untuk adanya politisasi hukum dan seolah-olah masyarakat juga mendukung karena membiarkan sebuah kemungkaran itu berjalan. Seperti itu. Mungkin ini Pak, nanti Pak Kamsul juga bisa jawab. Ada ini apa yang dilakukan oleh ICW Kontras yang terakhir, walaupun dia langsung sasarannya kepada Kejaksaan Agung gitu. Tapi apa bisa dikatakan orang-orang dari penegak hukum itu sendiri memang
sulit untuk dipercaya karena mereka itu punya background latar belakang politik gitu. Jadi rekrutmen para penegak hukum, terutama para pengambil kebijakan di bidang hukum itu memang kita lihat sendiri kan bagaimana konflik parpol gitu kan. Bagaimana peran Menkumham ini kan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung produk ketika kita melihat kasus P3 dengan Golkar gitu. Nah ini apa memang harus gitu memang kita salah menunjuk gitu pimpinan penegak hukumnya gitu. Kita itu nggak usah jauh-jauh seperti itu. Etika saja nggak pernah kita hormati. Coba ya sebelum pemilu ada petinggi Polri, petinggi partai, calon presiden ketemu di sebuah restoran. Etika nggak dijaga. Lalu dibantah-bantah. Tapi sekarang ternyata mereka juga berkomplot kembali. Satunya ingin jadikan Kapolri, satunya ingin jadikan presiden, satunya ingin menjadi penguasa. Yang sekarang terbukti bahkan yang mengatur pemilu pun juga terlibat di situ. Jadi ini sudah sangat muak sekali dan sangat menyedihkan karena para penegak hukum ini sudah nggak memiliki etika kembali, nol etikanya itu. Sehingga kita kalau sampai ke apakah kita itu salah memilih, salah orang, maka saya bilang ini harus potong satu generasi karena generasi sekarang ini sudah terlanjur rusak, sudah terlanjur tadi tidak lagi menghormati etika hukum, etika masyarakat, etika sosial, apalagi menghormati hukum itu sendiri. Mereka orang pintar semua kok. Mereka berbuat seperti itu sudah punya alasannya, sudah punya alibinya. Orang-orang pintar semua. Pak Kamsul, Ya. apa memang ada kesalahan rekrutmen pimpinan penegak hukum ini? Ya ini kan awalnya sebenarnya ya tadi itu janji kan kalau kita dengar janji kampanye atau kesepakatan kampanye bahwa ini kita ingin membuat pemerintahan yang tidak barteran kan gitu ya. Nah, transaksional gitu ya. Artinya kalau janji itu tadi dijalani gitu, itu sebenarnya bisa nggak jadi masalah gitu ya. Tidak perlu lagi melihat partai pendukung kan seperti itu. Tetapi janji itu kan tinggal janji. Kemudian lari juga ke partai pendukung. Akhirnya ada penjatahan gitu. Nah sampai kemudian Jaksa Agung yang adalah penegak hukum juga adalah orang yang mantan orang sudah partai. Meskipun memang karirnya di kejaksaan gitu ya. Tapi kan sempat ke partai gitu. Nah ini yang kemudian dicurigai. Nah ini bisa jadi hukum akan dipolitisir gitu loh. Karena penegak hukumnya itu dari partai tertentu seperti itu. Meskipun itu belum tentu ya, tapi kalau ketika orang sudah melihat latar belakang, maka sudah timbul a priori. Ketika melakukan penegakan hukum, dia bilang, ini penegakan hukumnya untuk kepentingan partainya atau untuk kelompoknya, seperti itu ya. Nah ini, hukum HAM, ya kita lihat juga di HAM juga seperti itu ya. Itu kan orang politik juga gitu ya, orang politik seperti itu. Nah ini yang kemudian orang melihat, loh ini keputusan menerima partai yang bersengketa itu, ini keberpihakan gitu ya. Karena yang kelompok yang satu itu adalah lawannya gitu, bukan bagiannya. Karena itu seakan-akan ingin membuat atau melegalisir atau mengesahkan kelompok yang lain, yang bukan kelompok yang punya pendukung yang berbeda gitu. Nah ini hal-hal yang seperti ini politisasi yang bisa dikatakan sebagai politisasi tadi gitu ya. Kok produknya itu, produk hukumnya seperti itu. Nah akhirnya sekarang produk hukum itu diuji. Diuji mulai dari tingkat pertama, kemudian dibanding, kemudian sekarang di kasasi. Nah, putusan kasasinya berbeda dengan keputusan pemerintah gitu. Putusan kasasinya berbeda menjadi putusan pemerintah. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya bisa membuat masyarakat itu tidak percaya. Ini sebenarnya penegakan hukum atau ini penegakan politik gitu loh. Kemauan politik atau kemauan hukum gitu loh. Kalau hukum harusnya kan
dilihat ada dalil-dalilnya yang dengan jelas seperti itu. Ini apakah solusi yang pas gitu? Kalau seandainya tuntutan dari ini kebetulan yang terakhir ini ya harus ganti jaksa agung, harus ganti menteri hukum dan HAM, bagian dari reshuffle gitu. Ini kalau Pak Mustafa apa itu menyelesaikan nggak? Jadi tadi kita sepakat ya, saya kira janji politik itu harus tepat, harus tunaikan. Kalau memang dulu dikatakan harus yang profesional, ya profesional. Kalau sekarang terlanjur, ini kan sudah banyak dari reshuffle nih. Nah, ada seorang tokoh lembaga survei ya, terpaksa jadikan menteri karena mungkin dulu berkontribusi, mempengaruhi masyarakat dengan hasil surveinya, misalkan. Sekarang udah diganti. Lalu ada menteri, ya, menteri perempuan yang dulu katanya ada stabilo merah di KPK, tapi kok sekarang jadi menteri awet sampai sekarang bisa membawa 3 bank ke Cina misalkan, kok bisa seperti itu? Kalau saja jadi Jokowi harus direshuffle, ganti saja itu. Kemungkinan karena dulu pernah di stabilo merah, ini yang bermasalah jadi duri dalam pemerintahan. Sekarang Jaksa Agung, ya memang ini memang orang partai, ya memang ini nanti menjadi intervensi karena memang ini orang partai pendukung pemerintah. Sekarang kalau masih karirnya di kejaksaan kemudian ini pernah di partai, mampir di partai, ya harus patut dicurigai. Ini tidak akan menyehatkan hukum kita. Karena posisi-posisi penting ini sudah dikuasai oleh partai-partai pemenang pemilu. Pasti tidak sehat. Apalagi banyak kasus yang sekarang ngambang. Nanti penyelesaiannya tergantung mereka-mereka. Kalau jaksanya dari mereka, mohon maaf, KPK-nya juga orang mereka, Polri-nya juga orang mereka, udah parah sekali nanti. Karena mereka bisa berkongkal-lingkong, berserikat dalam kejahatan. Bisa saja kalau nggak diantisipasi. Pak Kamsul gimana? Apa nih solusi nggak kalau memenuhi ya udah ganti kalangan profesional gitu? Ya, kita kan melihat ya bahwa kita kembali ke awal bahwa kita masyarakat dan lembaga-lembaga survei sudah melakukan evaluasi 1 tahun. Iya. Nah, persoalannya antara lain adalah kita di bidang ekonomi bermasalah dan di bidang penegakan hukum bermasalah. Maka 2 bidang ini harus mendapatkan perhatian ya. Kalau misalnya ada reshuffle jilid kedua itu ya, ini 2 bidang ini harus benar-benar dilakukan. Kalau ekonomi gitu sudah loh. mulai kan, sudah ada penggantian. Ekonomi sudah mulai penggantian, tetapi yang diganti itu kan bukan yang di stabilo merah kalau menurut versinya Pak Mustafa, bukan yang di stabilo merah gitu. Yeah. Nah, yang di stabilo merah justru tidak masih gitu seperti itu. Nah, kita juga di bidang penegakan hukum itu ya ini perlu penggantian supaya masyarakat menjadi percaya lagi, masyarakat menjadi solid, politisi juga menjadi solid untuk Indonesia ke depan gitu loh. Kalau tidak ya ini akan panjang seperti ini gitu. Jadi kalau saya tangkap itu memang walaupun bisa di luar itu juga gitu. Emang siapa yang mengendalikan penegakan hukum ini yang sekarang ya pokoknya tingkat kepercayaannya rendah gitu. Ya itulah yang terjadi ya di evaluasi 1 tahun itu. Mungkin yang terakhir nih kira-kira presiden kita mau nggak melakukannya itu? Saya kira tidak ya. Saya lihat presiden ini kan, mohon maaf sekali, ini kan banyak pencitraannya. Ketika rupiah terpuruk, dia mencoba meyakinkan bukan dengan kerja tapi dengan janji. Nanti bulan Oktober itu akan meroket dengan menunjukkan tangannya, ekonomi akan meropet. Tapi faktanya sekarang malah melemah lagi. Jadi persoalan ekonomi bukan dijawab dengan kerja-kerja ekonomi, tapi dengan janji. Coba bayangkan, ini seperti itu. Kalau Pak Kamsul gimana? Kira-kira akan ada pergantian nggak di bidang hukum, kepemimpinan bidang hukum? Kalau pergantian ada, cuma kita meminta kalau itu diganti, gantilah dengan orang-orang profesional yang bisa menegakkan itu loh. Kalau itu di bidang hukum yang bisa menegakkan hukum, kalau itu di bidang ekonomi ya yang punya jaringan dan networking dan benar-benar ingin bekerja gitu. Itu justru bukan sebaliknya gitu. Ya justru karena ini kan kelihatannya masih ada di jilid pertama itu ya. Reshuffle jilid pertama itu masih ada catatan-catatan bahwa ini adalah orang yang mendukung gitu. Padahal kalau janjinya kan kita nggak perlu lagi. Kabinet kita itu akan jadi kabinet yang benar-benar profesional. Gitu. Ramping lagi. Ya, ramping. Ternyata nggak terbukti. Pemirsa TVMO, ketika masalah ekonomi banyak mendapat sorotan, Presiden Jokowi melakukan pergantian
sejumlah menterinya. Setelah menteri berganti, itu ada paket-paket kebijakan di bidang ekonomi. Nah, kita sekarang ketika masalah hukum menjadi sorotan, menjadi pertanyaan apakah ada pergantian dari orang-orang di bidang penegakan hukum ini. Nah, kalau tidak ada pergantian, apapun paket kebijakan di bidang hukum yang dilakukan, masyarakat sulit akan percaya. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Demikian pemirsa perbincangan kita seputar masalah politisasi hukum, dan kita akan bertemu di perbincangan berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.